Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ilma Carmela. Saya adalah salah satu guru matematika. Hari ini saya akan membahas mengenai bilangan pangkat bulat positif. Check it out. Oke, kita perhatikan untuk memahami bilangan berpangkat. Ibu mau kalian perhatikan ini apa namanya? Ya, paramecium ya. Paramecium ini adalah hewan bersel satu yang reproduksinya dengan secara membelah diri. Kita perhatikan proses pembelahan diri paramecium. Berikut ini ada satu sel paramecium di mana satu sel ini sedang melakukan proses reproduksi, yaitu pembelahan diri. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dia sudah mulai membelah diri. Kira-kira menjadi berapa bagian ya? Ya, dia membelah diri lama-kelamaan menjadi 2 buah sel paramecium. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, awalnya terdiri dari satu paramecium. Kemudian setelah satu periode pembelahan diri, dia itu menjadi ada 2. Kemudian ya ada 2 ya. Kira-kira kalau dia 2 kali periode pembelahan diri, kira-kira ada berapa? Betul, ada 4. Selanjutnya kalau misalkan 3 periode, ada berapa? Ya, ada 8. Ya kan ya. Hampir semua dikalikan 2 semua ya. Jadi kalau periode keempat ada 16. Kelima jelas ada 32. Kalau kita perhatikan, di sini ada notasi bilangan berpangkat. Nama itu 2 kali 2, artinya 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3, kemudian 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 4. Kemudian 32 jelas 2 pangkat 5, sedangkan 2 sendiri adalah 2 pangkat 1. Kalau 1 jelas 2 pangkat 0 ya, apapun dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Nah sekarang pertanyaan ibu adalah kalau setelah periode ke-6 kira-kira ada berapa paramecium? Ya 2 pangkat 6 alias 64 ya. Kemudian kalau misalkan seandainya 9 periode jelas ada 512 atau 2 pangkat berapa ya? Iya 2 pangkat 9. Kalau misalkan 2048 alias 2 pangkat 11 berarti dia setelah berapa periode? Pasti setelah 11 periode ya. Nah, dari sini kita dapat kembangkan bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktor dilambangkan dengan 2 pangkat. 3 kali 3 pangkat n, ya kan? Kemudian kalau ada 8 kali 8 sebanyak n faktor akan sama dengan 8 pangkat n. Sehingga definisi yang pertama, kalau ada a pangkat n akan sama dengan a kali a kali a kali a sebanyak n buah faktor. Kalau a pangkat 1 jelas sama dengan a. Nah, definisinya yang tadi saya sebutkan tadi, a pangkat n, di mana a itu adalah bilangan pokok atau bilangan basis ya. Kemudian n itu adalah pangkat atau eksponen. Sehingga kalau bilangan berpangkat biasanya dibilangnya eksponen saja. Untuk contoh, kita lihat 3 pangkat 5, artinya 3 kali 3 sebanyak 5 kali alias bukan 15 yang pasti ya, itu akan sama dengan 343. Kemudian tadi apapun dipangkatin 0 sama dengan 1 ya, kecuali 0 pangkat 0. Kemudian kalau seandainya minus 2 pangkat 3, artinya minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sebanyak 3 kali sama dengan min kali min, pasti jawabannya adalah minus. 2 kali 2 kali 2 jelas jawabannya 8. Minus 5 pangkat 4 berarti minus 5 kali minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Min kali min plus kali min kali min jadi sama dengan positif 625. Dari sini kita dapat ada 2 buah kesimpulan. Yang pertama itu tadi minus 2 dipangkatin 3
itu akan sama aja dengan 2 pangkat 3 berapa sih? 8 ya. Kasih aja minus gitu. Jadi kalau minus 2 pangkat 3 sama aja dengan min 2 pangkat 3. Tapi kalau min 5 pangkat 4, dia itu akan sama dengan 625. 625 itu akan sama dengan 5 pangkat 4 ya. Nah, di sini kita ambil dua kesimpulan nih. Yang pertama, kalau sebuah bilangan negatif kita pangkatkan n, ada dua kemungkinan. Kalau n-nya dia ganjil, maka hasilnya pasti negatif. A pangkat n. Kalau misalkan kalau misalkan n-nya genap, dia pasti jawabannya positif. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian, perhatikan kasus berikut. Berikut adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3, kemudian K kali K kali K, A kali A kali A kali A sebanyak, jelas yang ini M, misalkan sebanyak M faktor, yang di atas adalah 4 faktor bilangan 3, kemudian yang tengah itu adalah 3 faktor bilangan K. A kali A sebanyak M. Kemudian perhatikan lagi, kalau seandainya ada 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3, jelas ini 6 faktor bilangan 3. Kalau K kali K kali K kali K, jelas 4 faktor bilangan K. Kemudian A kali A, kita misalkan sebanyak N faktor. Seandainya ada 2 bilangan yang sama, bilangan basis yang sama, kita kalikan. Maksudnya di sini ini jelas 3 pangkat 4, kita kalikan dengan 3 pangkat 6 ya. Kemudian kasus yang kedua, yaitu K pangkat 3, kita kalikan dengan K pangkat 4. Kemudian A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Kira-kira hasilnya berapa ya? Jadi kalau kita kalikan, ini akan sama aja nyambung gitu ya. Ini totalnya akan sama, ada berapa biji? Kira-kira 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10. Alias 3 pangkat 10. Nah, tapi kalau kita panjangkan, kita tuliskan, itu kan capek ya. Ini kita punya shortcut, mungkin 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 6, itu akan sama saja dengan kita jumlahkan saja si faktornya, 4 tambah 6 alias 3 pangkat 10 ya. Begitupun juga yang ini, K pangkat 3 dikalikan dengan K pangkat 4, kita jumlahkan saja akan sama dengan K pangkat 7. Berikutnya akan sama dengan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, akan sama saja dengan A pangkat M tambah N. Kita punya sifat yang pertama, yaitu ketika basis yang sama kita kalikan, maka si pangkatnya pun tinggal kita jumlahkan. Adapun sifat-sifat yang lain, sebelum sifat yang lain kita lihat dulu contoh berikut. Minus 2 pangkat 2 kita kalikan dengan minus 2 pangkat 3. Maka hasilnya, karena ini basisnya sama minus 2, berarti kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Pangkat sini 2, di sini adalah 3. 2 tambah 3 jelas berapa? 5. Minus 2 pangkat 5, karena dia bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. 2 pangkat 5 adalah 32. Next, 2 pangkat 6 kita kalikan dengan 2 pangkat 5, artinya sama dengan 2 pangkat 6 tambah 5, alias 2 pangkat 11, alias 2048. Seandainya ada P pangkat 5 kali P pangkat 12, tinggal dijumlahkan saja dengan P pangkat 7. Oke, kita perhatikan ya. Sifat operasi tadi kita sudah, kalau ada perkalian dengan basis yang sama, itu jelas pangkatnya kamu tinggal jumlahin aja. Kalau seandainya pembagian dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, kalau dibagi, maka pangkatnya kita tinggal kurangi aja. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka kalau pembagian sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Ataupun tidak terhingga ya. Pokoknya kalau A-nya sama dengan 0. Kemudian kita ambil contoh. Contohnya adalah minus 5 pangkat 9 dibagi dengan minus 5 pangkat 6. Berarti kalau pembagian ini basisnya sama kan? Kalau basisnya sama, maka si pangkatnya itu kita tinggal kurangin saja. 9 kurangin 6 alias berapa? 3.
Ingat lagi yang tadi, kalau ada bilangan negatif dipangkatin 3, maka hasilnya akan sama dengan negatif 5 pangkat 3 alias 125. Dan sifat yang ketiga, kalau ada A pangkat M dipangkatin N, maka akan sama dengan perkaliannya. Kita ambil contoh, 7 pangkat 3 dipangkatin dengan minus 2. Pangkat minus 2 seperti apa ya? Nah, ini kita akan ketemu di sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya ya. Tapi kita gunakan sifat ini dulu, bahwa kalau ada pangkat dipangkatin, maka pangkatnya tinggal kamu kaliin aja. Jadi 3 kali minus 2 alias 7 pangkat minus 6. Kemudian kalau ada dua buah bilangan dikalikan dengan bilangan M, maka ini jelas basisnya berbeda ya. Ini akan sama saja dengan dipangkatin masing-masing. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Contohnya 2 pangkat 3 kalikan dengan minus 5, ya, kita pangkatin 2. Artinya masing-masing 2 pangkat 3 pangkat 2 dikalikan dengan minus 5, jelas ini pangkat 1 dong, dipangkatin dengan 2. Kalau ada pangkat dipangkatin tadi, sifat yang keempat, sifat yang ketiga, itu pangkatnya tinggal kita kalikan saja. 3 kali 2 berapa? Ya, 6, kemudian 1 kali 2 adalah 2. Karena minus 5 itu dipangkatin dengan bilangan genap, maka itu akan sama dengan positif 5 pangkat 2. Tinggal kita kalikan saja. 2 pangkat 6 alias 64, 5 pangkat 2 alias 25. Hasilnya 1600. Kemudian kalau ada A per B pangkatin M, maka artinya dia pangkatin masing-masing untuk pembilang dan penyebut ya. Tadi jelas B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau pembilang di bawahnya atau penyebut maksud saya, B-nya tidak boleh sama dengan 0, begitu juga yang tadi. Kalau penyebutnya 0, kemungkinannya bisa tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Kita perhatikan contohnya minus 5 pangkat minus 5 per 6 kita pangkatkan 2, artinya kita masing-masing. Sebelum masing-masing, minus itu dikuadratkan, hasilnya pasti jelas positif, 5 per 6 kuadrat karena bilangan positif ya. Kemudian ini kita pangkatin masing-masing, pembilang dan penyebut. 5 pangkat 2 per 6 pangkat 2 alias 25 per 36. Oke, pertemuannya sampai sini aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa kita diskusikan di Google Classroom di kelasnya masing-masing. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.